Pernah nggak kamu bertanya dari mana uang itu muncul? Gitu. Dia kan kertas dari pohon, habis itu ada tinta-tinta gitu kan. Nah, jadi ini ceritanya ya. Uang itu muncul sebagai awalnya perwakilan dari emas gitu. Jadi dia mewakili emas. Nah, daripada ribet-ribet bawa emas, ya terus harus ngecek keasliannya, harus berat-berat bawa emas itu gitu. Nah, pakai kertas aja. Kertas lebih gampang dicek keasliannya, tinggal diraba, diterawang gitu kan, kasih sinar UV, dan juga lebih enteng. Ya, jadi awalnya itu karena kepraktisan. So, kalau kita gambar ya berarti ini bisa ditukar-tukar nih. Punya kertas ditukar emas, punya emas ditukar kertas. Nah, yang artinya juga pihak yang merilis ya si kertas ini itu lah yang menyimpan si emas tersebut gitu. Jadi ini ada pihaknya gitu kan. Nah, biasa disebut bank sentral. Nah, ini ya berjalan dari tahun 1944 gitu, berjalan seperti ini ya, dengan uang dolar sebagai uang dunia gitu. Jadi dianggap berharga oleh semua negara, dijadikan uang untuk transaksi lintas negara, lintas perusahaan. Nah, tahun 60-an ya, tahun 60-an itu negara-negara di Eropa curiga nih Amerika kayaknya nyetak lebih dari emas yang disimpan di gudang gitu. Dan karena curiga, jadi mereka menukar dolar-dolar yang mereka punya, kertas yang mereka punya ditukar sama mereka ke emas ya, dan memang dibolehkan gitu. Nah, karena ini penukaran yang terjadi ya, pertama oleh Swiss, habis itu oleh Prancis ya. Nah, tahun 1971 nih, 1971 itu penukaran ini dibatalkan. Jadi nggak ada lagi penukaran itu. Gitu. Nah, jadi dari tahun 71 sampai sekarang 2026, dari mana bisa muncul si uang kertas ini gitu kan? Nah, jawabannya ada dua ya. Ada dua nih kemunculan uang kertas. Kita bahas ringkas dulu sekarang, kita detailkan nanti. Oke? Pertama, dia muncul dari bank sentral ya. Jadi ini bermain lagi nih gitu. Bank sentral membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Jadi di sini ada surat utang ya. Surat utang singkatannya kalau di bahasa Inggris adalah IOU. IOU ya, aku berhutang, IOU, aku berhutang sama kamu gitu. Diterbitkan sama pemerintah gitu, dibeli sama bank sentral. Nah, itu dibayar pakai uang yang baru diterbitkan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu dari bank komersial, bank biasa, bank yang kita pakai ini gitu. Jadi di bank-bank tersebut ya, itu setiap kita minjem uang ya, ini lambangnya seperti ini. Nah, setiap kita minjem uang di bank itu kan, ada orang nih minjem uang di bank gitu. Nah, dia sama bank bukan langsung dicetak uangnya sama bank gitu. Uangnya sih cuman catatan rekening doang gitu ya. Jadi bukan dicetak di print, melainkan diketik doang di rekening gitu. Nah, orang yang minjem uang itu tiba-tiba dapat saldo ya. Misal minjem buat beli rumah ya, buat beli rumah nih, mau bikin rumah ceritanya. Si mau bikin rumah. Nah, kan developernya harus dibayar, bahan-bahannya harus dibeli gitu. Nah, ada orang minjem duit di bank gitu. Nah, tiba-tiba saldonya, angka di saldo rekeningnya bertambah gitu kan. Nah, dipakai buat beli tukang yang ngerjain rumah ini gitu. Nah, pertanyaannya, uangnya dari mana gitu kan? Kita tahu bahwa bank itu dapat
banyak uang ya dari nasabah yang nabung. Iya kan? Dari nasabah yang nabung mereka dapat tadi uang sini kan ditaruh di sini, uang nasabah gitu. Nah, tapi ketika ada orang lain yang minjem uang dari bank, apakah saldo nasabah-nasabah di sini berkurang? Enggak kan, enggak berkurang kan? Saldonya tetap ada kan? Gitu. Jadi memang itu uang yang baru tadi ya, yang diciptakan bank ya, itu muncul dari ketidakan. Tiba-tiba muncul gitu kan, jadi uang. Nah, uang yang bisa ditransfer ke rekeningnya si developer pengembang bank. Developer pembuat rumah ya, pengembang rumah gitu. Nah, jadi dua sumber ya. Pertama dari bank sentral. Nah, ini ibarat kata ini munculnya uang kartal atau uang asli lah, yang kertas atau yang koin gitu-gitu dari sini. Nah, habis itu uang-uang tersebut masuk ke bank ya, kita setor di bank. Nah, uang-uang tersebut bisa beranak pinak jadi uang digital ya, yang pinjamkan. Yang lahir dari proses peminjaman. Begitu kira-kira. Lebih detailnya akan dibahas nanti.